yang Bapak ketahui Peggy itu seperti apa sih orangnya? Yang Bapak lihat selama Bapak tinggal di sini? Kalau saya lihat sih baiklah ya orangnya. Ya maksudnya saya nggak mendengar ya bertingkah atau gimana gitu Pak. Atau misalkan ribut sama temannya, sesama pekerja. Nah, atau misalkan dia bikin ulah yang kedengar, saya nggak ada sih, kemana-mana aja. Dan saya juga nggak merhatiin mereka sebetulnya Pak. Yang perhatiin ya hasil kerja, karena saya hubungannya sama Pak Rudinya itu sebagai pembawa. Pasca sidang pra peradilan Peggy Setiawan di kasus Pina Cirebon resmi ditunda hingga 1 Juli 2024. Dan akhirnya saksi tak terelakkan yang mengetahui keberadaan Peggy pada tahun 2016 mulai muncul ke publik, yaitu Pak Agus sebagai pemilik rumah tempat Peggy Setiawan dan ayahnya bekerja di Bandung, mulai buka suara soal kesaksiannya terkait keberadaan Peggy Setiawan. Pak Agus ini menceritakan awal mulanya ia bisa bertemu dengan Pak Rudi Irawan atau ayahnya Peggy Setiawan. Pada saat itu diketahui Pak Agus tengah bekerja di salah satu toko aksesoris motor di Taman Kopo Indah, yaitu di Kabupaten Bandung. Dan ayah Peggy itu merupakan salah satu konsumen yang sering berbelanja kepada Agus. Dan Pak Agus juga mengaku bahwa pada saat itu dia sedang mencari tukang bangunan untuk membangun rumahnya. Pada saat bertemu dengan ayah Peggy, memang pakaiannya terlihat seperti seorang tukang, kata Pak Agus, yang akhirnya membuat Pak Agus ini berkenalanlah dengan Pak Rudi Irawan atau ayahnya Peggy. Tepatnya pada bulan Juli 2016, Agus dan Pak Rudi Irawan ini membuat kesepakatan terkait proyek pembangunan rumah tersebut. Dan Agus pun membeberkan pembangunan rumahnya memang dimulai pada bulan Agustus, sesuai dengan kesaksian yang pernah diberikan oleh Pak Rudi Irawan. Awal mula pembangunan rumahnya, Pak Agus ini mengaku tak mengetahui satu persatu nama dari 8 pegawai yang bekerja bersama Pak Rudi Irawan ini. Dia atau Pak Agus hanya mengetahui nama Rudi Irawan dari 8 pekerja tersebut. Nah, kemudian setelah 1 minggu pembangunan rumahnya dimulai, Pak Agus mengungkapkan bahwa Rudi Irawan sempat melakukan pergantian pegawai dengan alasan yang Pak Agus ini tidak mengetahui alasannya kenapa. Nah, lalu tak berselang lama, sekitar 2-3 hari sudah ada pengganti pekerja tersebut, sehingga jumlah pegawai ini tetap 8 orang. Namun setelah pembangunan rumah berjalan selama 2,5 bulan, Pak Agus ini meminta Pak Rudi untuk memangkas jumlah pegawai karena permasalahan biaya. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, Pak Agus ini mengetahui nama-nama pegawai yang bekerja membangun rumahnya. Di antaranya Rudi Irawan, ada Peggy, Robi, dan Ibnu. Dan Pak Agus ini menegaskan bahwa dari awal hingga selesai, keempat orang tersebut ada di Bandung dan tinggal di sebuah gubuk di belakang rumahnya yang sedang dibangun itu. Kata Pak Agus begini, dari awal itu ada Pak Rudi, ada Peggy, Robi, Ibnu sampai selesai, itu kata Pak Agus ya. Dan Pak Agus pun mengatakan bahwa selama bekerja dia memang tak mengenal Peggy secara mendalam. Namun ia menilai bahwa Peggy itu adalah merupakan orang yang baik karena tak pernah terlibat konflik apapun selama bekerja di situ. Tak hanya itu juga, Pak Agus juga mengaku bahwa Pak Rudi Irawan tak mengenalkan Peggy sebagai Robi, begitupun tak mengenalkan Peggy sebagai keponakannya. Dan Pak Agus juga mengasumsikan bahwa Peggy adalah putra dari Pak Rudi karena pada saat itu Peggy memanggil Pak Rudi itu dengan sebutan Bapak. Nah, namun Pak Agus itu mengetahui bahwa Peggy dan Robi memanglah adik kakak,
seperti kesaksian yang selama ini beredar. Adanya kesaksian Agus ini dianggap oleh publik akan menguatkan keyakinan bahwa Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Pinhat Cirebon. Walaupun meski demikian pengesahan fakta-fakta kasus ini tentu baru akan diketahui setelah sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama kasus Pinhat Cirebon dilakukan pada 1 Juli 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Baik, itulah teman-teman, saya Omen Au begitulah kura-kura. Terima kasih.